keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apa ada keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Ada banyak riwayat hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Antaranya hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini adalah sahih. Kita yakin Ibnu Hibban pengetahuannya tentang hadis jauh di atas kita. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Biarpun pada akhirnya dikatakan oleh orang lain itu hadis tidak sahih. Yang jelas Ibnu Hibban sendiri mengomentari hadis ini adalah hadis sahih. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, faqadtu Rasulullah. Aku kehilangan baginda Nabi. Karena waktu itu baginda Nabi seharusnya bersama Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah. Cuma di tengah malam, Nabi tidak ada. Faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi. Lailatan, pada suatu malam. Fakharajtu, kemudian aku keluar, cari kemana. Fa idza huwa bil Baqi, ternyata Nabi ada di Baqi. Semoga nanti semua sampai Madinah. Jadi ada rumah Nabi yang sekaligus sekarang jadi makom Nabi. Makbarah itu, kalau kita menghadap ke kiblat begini, maka kita ke arah kiri lurus dari makam. Kalau kita menghadap ke makam Nabi, ke arah kiri lurus, itu kurang lebihnya berapa puluh atau belasan meter, atau mungkin 20 meter, atau 30 meter paling panjang, atau mungkin sampai 50 lah. Pokoknya lurus, maju sedikit, itulah Baqi. Baqi al-Gharqad. Makam kuburan. Di situ banyak sahabat Nabi dan juga putra-putra baginda Nabi dimakamkan di situ. Nabi rupanya di situ. Faqala, kemudian Nabi berkata, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Kenapa Aisyah? Kau takut disia-siakan kau? Kenapa nyari di sini? Qultu ya Rasulullah, ini radantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Aku kira kau ke rumah yang lain ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, innallaha azza wa jalla, Allah maha mulia, maha agung, yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, turun setiap malam nisfu Sya'ban, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, makna nuzul di sini harus dijelaskan oleh para ulama. Bukan Allah turun, memerintahkan malaikat-malaikatnya. Yang turun adalah rahmatnya. Karena Allah tidak memerlukan tempat. Dan Allah, jangan katakan Allah bertempat. Jika ada kalimat-kalimat yang seperti ini harus segera kita maknai yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian Allah menyeru, dalam riwayat lain menyeru. Malaikat yang menyeru. Wa yaghfiru, kemudian Allah mengampuni li aktsar min adadi sya'ri ghanami kilab. Kemudian Allah setelah saat itu mengampuni dosa-dosa hambanya yang dikatakan sebanyak rambut bulu domba Bani Kilab. Bani Kilab itu satu kabilah yang punya kekayaan banyak, jadi binatang ternaknya banyak. Maksudnya apa? Orang yang paling banyak binatang ternaknya disebut oleh Nabi, dan bukan binatangnya, bulunya. Bulunya kan banyak banget, ternaknya banyak. Maksudnya apa? Mubalaghah. Bahwasanya Allah mengampuni dosa hambanya yang sangat banyak sekali. Berarti malam ini Sya'ban ada sesuatu yang istimewa. Sampai Nabi perlu datang ke tempat khusus Baqi. Memangnya kalau ke Baqi terus nongkrong begitu? Kemudian Nabi berbicara tentang pengampunan, Nabi nongkrong begitu? Ya nggak kebayang dong kalau seperti itu. Tentu ada. Yang dilakukan apa sekedar keluar? Nah, maka harus kita pahami, Nabi seorang abid ahli ibadah. Tentu ada hal yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan. Yang jelas ini menunjukkan bahwa di malam itu ada sesuatu. Malam itu Sya'ban ada sesuatu. Riwayat lain, An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah bersabda, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, jika ada malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha wa sumu naharaha, sianglah puasalah kamu di malam harinya dan siang harinya. Sengaja kami sebutkan di sini, ya. Wa sumu naharaha fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, karena Allah turun
setelah menjelang maghrib ke sama'id dunya, ke langit dunia, wa yaqulu ala min mustafin. Lah ini yang disuruh ini menyeru malaikat. Allah menyeru. Tapi nanti yang diperintahkan malaikat menyeru. Ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Ala min mustarzikin, ala min mustaghfirin, mustarzikin. Misalnya hakatnya salah juga. Fa'arzuqah. Siapa yang minta rezeki akan aku beri rezeki. Ala mubtala. Siapa yang punya sakit, wa'afiyahu maka akan aku kesembuhan. Ala kadza hatta yatlu asyam fajru. Jadi terus Allah menyeru siapa yang punya hajat, siapa yang punya keperluan akan aku kabul. Rawi Ibnu Najah wal Baihaqi. Dan memang kita sebutkan di ujung sini banyak hadis ini ditolak. Anggap saja kalau ini ditolak, ada hadis yang sahih nanti. Sengaja kami hadirkan hadis yang biasa dihadirkan oleh umat, akan tapi kita juga sebutkan siapakah ulama yang menganggap bahasanya hadis itu dianggap. Hadis ketiga, Abu Nuaim. Nah ini hadis ini yang mentasahih orang mutaakhirin banyak. Bahkan dari orang-orang yang anti nisfu Sya'banan ini ternyata juga mentasahih hadis ini. Hadis Abu Nuaim ini, an Mu'ad bin Jabal, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, an Nabi, dari baginda Nabi SAW. Yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat dengan khusus, pandangan khusus kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfirul jami'i khalqi, kemudian Allah mengampuni semua makhluknya illa lil musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, musyahin, atau orang yang punya kebencian, dendam di antara sesama. Ini hadis ditasahih oleh para muhaditsin juga. Dianggap sahih hadis ini. Bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah akan membagi-bagi pengampunan kecuali orang yang punya dendam dan yang menyekutukan Allah. Hadis keempat riwayat oleh Ibnu Majah dari Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru jami'a khalqi illa lil musyrikin aw musyahin. Maknanya sama dengan sebelumnya. Allah mengampuni hambanya kecuali mereka yang menyekutukan pada Allah dan yang memutus atau yang membuat permusuhan kebencian. Baik, ada riwayat banyak. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Bukan dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Baik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya hadis ini. Imam Bazzar dan Imam Baihaqi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ada. Memanglah ini harus jadi catatan. Banyak pakar hadis yang mengatakan lemah pada hadis-hadis tersebut. Khususnya hadis yang pertama dan kedua. Ya, jangan sampai dianggap kita mau memasukkan hadis lemah dan sebagainya. Kita hadirkan dan kita akui bahasanya untuk hadis yang kedua, yang pertama dan kedua memang sangat banyak yang melemahkannya. Akan tapi ada sebagian dari mereka yang juga menghukumi kebenaran hadis-hadis tersebut, khususnya hadis yang ketiga dan keempat. Karena ketiga dan keempat banyak ditasahih oleh orang mutaakhirin yang katanya bahkan kelompok orang yang paling antipati dengan nisfu Sya'banan. Tapi ternyata hadis ini tasahih. Waktu ditanya, loh kenapa kau mentasahih, ibaratnya mereka menjelaskan pengikut-pengikutnya mentasahih hadisnya. Kemudian di isinya ini tidak menunjukkan kita harus beramal ini. Banyak macam-macam hujah yang dihadirkan. Padahal hadis ada tentang keutamaan malam itu. Artinya riwayat-riwayat tersebut tidak semuanya disepakati kelemahannya. Jika demikian adanya, maka sangat diperkenankan untuk menggunakan hadis tersebut karena tidak disepakati kelemahannya. Ada yang tidak disepakati kelemahannya. Berarti tentu sangat sah jika kita masih meyakini ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tujuannya adalah untuk mendorong orang agar beramal baik. Baik, kemudian dari riwayat-riwayat semacam itu, yang dhaif ada. Tentunya yang dhaif setelah mengerti dibuang. Tapi kan tidak semuanya lemah. Ada yang sahih, maka dari dasar yang sahih inilah muncul pendapat-pendapat ulama 4 madhab. Ulama 4 madhab. Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kanat tabi'una min ahli Syam, para tabi'in di ahli Syam, ka Khalid bin Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, wa Makhul wa Luqman, dan Makhul juga Luqman bin Amir, wa ghairihim, dan yang lainnya, yu'azzimunaha, mengagungkan malam nisfu Sya'ban, wa yajtahiduna, berusaha serius, semangat,
fiha di malam nisfu Sya'ban fil ibadati dalam ibadah. Wa anhum akhadhan nasu fadlaha wa ta'dhimaha. Dari mereka inilah ulama-ulama mengambil pemahaman tentang pengagungan terhadap malam nisfu Sya'ban. Ibnu Hajar melanjutkan. Kata beliau, waqtalafa ulama'u ahli Syami fi sifati ihya'iha ala qalaini. Cuman setelah mereka bersepakat bahwasanya orang pada menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemudian mereka bertanya cara menghidupkannya gimana? Ada dua model. Ahadihima salah satunya annahu yustahabu ihya'u jama'atan bil masjid. Sebaiknya dilakukan rame-rame di masjid biar yang malas jadi semangat. Kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma, Khalid bin Ma'dan wa Luqman dan yang lainnya yalbasuna fiha ahsana thiyabihim, pakai baju yang sangat bagus. Yatabakharuna, dikasih buhur biar harum. Wa yaktahiluna, pakai celak biar menghormati muliakan. Wa yakumuna fil masjid, melaksanakan ibadah di masjid. Lailatahum tilka, di malam itu. Oh, faqum, dan sama juga melakukan yang serupa Ishaq bin Rahawih. Bidzalika, Imam Ishaq melakukan juga. Wa qala fi qiyamiha fil masajid di jamaah laysa dzalika bid'ah. Kemudian mengatakan bahwasanya jika ingin dilakukan ramai-ramai di masjid bukan sebuah kesalahan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Aku mendengar kabar bahwa doa itu dikabul di 5 malam. Lailatul Jum'ati, malam Jumat, wal Aidaini, malam 2 hari raya, wa awwali Rajabin, permulaan bulan Rajab, wa nisfi Sya'ban, malam pertengahan bulan nisfu Sya'ban. Imam Zahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di saat menjelaskan biografi Ibnu Asakir, beliau berkata, Abul Qasim bin Asakir itu sahibut tasanif yang punya banyak karangan. Qala waladuhu al-muhaddits Bahauddin al-Qasim. Anaknya berkata, kana abi, yakni Ibnu Asakir rahimahullah taala, beliau itu muwadziban. Siapa Ibnu Katsir? Ibnu Asakir. Siapa yang tidak tahu Ibnu Asakir? Putranya bercerita, ayahku muwadziban, terus menerus istiqomah alal jamaati, dalam melaksanakan salat, dalam berjamaah, berkumpul, wa tilawati, dan membaca. Yakhtimu kulla Jum'atin, setiap malam Jumat. Wa yakhtimu fi Ramadan, dan menghatamkan bulan Ramadan kulla yaum, di setiap Ramadan, setiap hari menghatamkan Al-Qur'an Allah. Wa ya'takifu fil manar asy-syarqiyyati, kemudian i'tikaf di menara bagian timur. Ini di jami' min jami' di Masqah, di masjid jami' di Damaskus sana. Wa kana katsiran nawafili, ayahku senang melakukan salat sunnah wal azkar, baca zikir. Wa yuhyi lailatan nisfi min Sya'ban, dan juga menghidupkan malam Sya'ban. Wal Id, malam hari raya, bis salati wa dzikri, dengan melakukan salat dan zikir. Ada salat, ada zikir, ada. Kemudian berkata Imam Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal, wa bil jumlah, kesimpulannya, hadhil lailatu, malam ini adalah, wa illam takun lailatul qadri, kalaupun lailatul nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kalaupun bukan lailatul qadar, akan tapi falha fadlun adimun, yang jelas ada keutamaan yang agung, wa khairun jazimun, kebaikan yang besar. Wa kana salaf radhiyallahu ta'ala anhum, para salaf semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka, yu'azzimunaha yushammiruna laha, mengagungkannya dan bersemangat menghidupkannya. Qabla ityaniha, bahkan sebelum datangnya bulan nisfu Sya'ban sudah siap-siap. Famata'tihim, tidak datang bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban kepada mereka, tidak datang malam nisfu Sya'ban, illa wahum, kecuali mereka sudah muta'ahibuna, siap-siap liliqaiha, untuk menemui malam nisfu Sya'ban wal qiyam bi hurmatiha, dan untuk melaksanakan hak-hak mengagungkan bulan Sya'ban. Alama qad ulima min ikhtiramihim min syair, seperti yang sudah dikenali bahasanya mereka sangat mengagungkan syiar-syiar. Selagi bulan-bulan mulia mereka agungkan syiar-syiar Allah. Baik, kemudian juga ini di antara mereka orang yang biasa pada mengingkari malam nisfu Sya'ban. Ternyata imam dari orang-orang yang biasa mengingkari kami hadirkan di sini. Orang yang biasa mengingkari nisfu Sya'ban dan mungkin gampang mencaci dan mengolok. Ternyata orang yang sangat mereka agungkan ada namanya Ibnu Taimiyah. Beliau dalam Majmu' Fatawanya menyebutkan, idza shallal insanu lailatan nisfi wahdah. Yuk.
Kalau ada orang sholat, berarti ini yang menyebut harus disalahkan juga kalau memang amalan nisfu Sya'ban sebuah kesalahan. Kalau ada orang sholat lailatan nisfi min Sya'ban di malam nisfu Sya'ban wahdahu sendirian, au fi jama'atin atau rame-rame, khasatin jamaah khusus di rumahnya atau di masjidnya, kama kana yaf'alu tawaifu minal muslimina, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kaum muslimin di mana-mana, fa huwa hasan. Ini hal yang baik. Bukan bid'ah, hal yang baik menghidupkan nisfu Sya'ban. Kemudian dalam kitab yang sama disebutkan dilanjutkan amma lailatul nisfi, adapun malam nisfu Sya'ban faqad ruwiya, telah diriwayatkan fi fadliha keutamaan hadits wa athar, ada hadis-hadis wa atharu. Wa nukila an ta'ifatin, dan dinukil dari sekelompok orang minas salafi, dari salaf pendahulu, orang dulu, annahum kanu yusalluna fiha, mereka melakukan salat di malam nisfu Sya'ban. Wa salatu rajuli fiha wahdah, ada salatnya seseorang sendirian, qad fihi salafun, ada contohnya dari pendahulu. Walau fihi hujjatun, ada hujjahnya. Falyunkar mithul hadza, jangan diingkari. Amma salatu jama'atan, adapun salat jamaah kalau sendiri-sendiri malam nisfu Sya'ban, wah sudah biasa. Cuman kata Ibnu Taimiyah ini, kalau malam Jumatnya, kalau jamaahnya, fa hadza mabniun ala qaidah 'amma fil ijtima', ini masuk dalam kaidah umum dalam perkumpulan. Kaidah 'amma fil ijtima' ala ta'ati wal ibadati dan seterusnya. Ada kaidah bagaimana tata krama dalam aturan-aturan ibadah. Jadi untuk sendiri kan, artinya malam itu juga diakui kebaikannya malam nisfu Sya'ban. Dan tidak kita lanjutkan karena panjang ini, yang jelas seperti itu. Kemudian katanya lagi apa? Lailatul nisfi min Sya'ban faqad ruwiya fi fadliha min al-hadits marfu'ah wal athar. Keutamaan malam nisfu Sya'ban telah banyak riwayat dari hadis dan athar, perkataan para sahabat dan para tabi'in. Ma yaqtadi, yang menghantarkan kepada satu kesimpulan, annaha lailatun mufaddalatun, bahwa itu malam yang utama. Wa anna minas salafi man kana yakhussuha bis-shalati fiha, ada orang salaf dulu mengususkan dengan salat-salat di dalamnya. Wa shaumu syahri sya'bana qad ja'at fihi, adapun puasa bulan Sya'ban telah datang riwayat-riwayat ahaditsu sahihatun, hadis sahih. Wa minal ulama'i, sebagian ulama, minas salaf, dari salaf, min ahli Madinah, di ahli Madinah, wa ghairihi minal khalaf, dan orang-orang akhir, man angkar fatilah, ada yang mencoba mengingkari keutamaannya. Wa tu'ana, mencoba mencacat atau menganggap cacat fil ahaditsil waridati, dari hadis-hadisnya. Ada akhir-akhir orang yang mencoba meragukan kebenaran hadis tersebut. Kahadithi innallaha yaghfiru fiha li aktsar min adadi sya'ri qana bani kilab, seperti hadis ini harokatnya salah. Seperti hadis bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya orang yang sangat banyak. Wa qala la farqa bainaha wa baina ghairiha. Wa qala la farqa bainaha wa baina ghairiha. Kemudian setelah itu, setelah mengatakan bahwasanya itu hadis dhaif, lemah, kemudian mengatakan malam nisfu Sya'ban enggak ada bedanya dengan malam yang lainnya, enggak ada keistimewanya. Ini ada orang akhir zaman, beliau menyadari zaman itu sudah mulai ada orang-orang begitu. Lakinnalladzi 'alaihi katsirun min ahli ilmi, tapi kebanyakan dari ahli ilmu, berarti mereka tadi hanya orang-orang apa aja. Kalau ahli ilmu kebanyakan, aktsaruhum min ashabina, atau kebanyakan dari ashabina, wa ghairihim ashabina mazhab Hambali wa ghairihim, yang lainnya, ala tafdiliha, mengatakan keutamaannya bulan malam nisfu Sya'ban. Wa alaihi yadullu nasu Ahmad, begitulah yang telah ditunjukkan oleh ungkapan nasnya Imam Ahmad bin Hanbal, li ta'addudil ahaditsil waridati fiha, karena berbilang atau banyaknya hadis-hadis yang datang menerangkan tentang malam nisfu Sya'ban. Wa ma yasduqu dzalika minal athari salafiyati, dan juga adanya kebenaran, wa yasduqu dzalika al-athar minal athari, dan juga ada daripada ungkapan-ungkapan para ulama-ulama terdahulu. Wa qad ruwiya ba'du fadhailha, dan telah diriwayatkan tentang sebagian keutamaannya fil masanid, dikan musnad wa sunan-sunan, dan kitab-kitab tahsid. Wa in kana wudi'a fiha asya' ukhra, biarpun ternyata memang ada hadis-hadis palsu yang dibuat. Tapi kan dengan adanya hadis palsu bukan berarti ini harus dibuang. Karena apa? Ada hadis yang benar, kecuali hadis yang palsu semuanya. Baik. Kemudian ada pengingkaran dari Ibnu Taimiyah yang disebutkan dalam kitab. Ada pengingkarannya, memang ada. Tapi pengingkaran dari sisi ini. Amal ijtima'u fil masajidi ala salatin muqaddaratin kal ijtima' ala mi'ati rak'atin bi qira'ati alfi
Qul huwallahu ahad, adapun berkumpul di masjid lalu dengan sholat dengan bilangan tertentu, membaca qul huwallahu daiman fahada bin atum lam yastahibbuha ahadun minal a'immati wallahu alam, itu yang diingkari. Jadi yang diingkari Ibnu Taimiyah adalah melakukan sholat dengan cara yang seperti itu tadi, baca qul huwallahu sampai berapa 1000 kali dan seterusnya. Itu yang diingkari. Itu kan pengingkaran. Belum, apakah pengingkarannya menjadi benar? Belum tentu. Karena membaca sholat boleh saja. Sholat kapan saja boleh. Yang jelas secara umum, beliau juga mengakui bahwasanya malam itu malam baik, malam istimewa, dan para salaf melakukan ibadah. Lah hal yang semacam ini kan sangat jelas. Akan tapi permasalahannya di mana? Lihat kesimpulan yang kami tuliskan. Bagi siapapun yang ingin menyampaikan kebenaran harus jujur dan amanah. Karena ada ancaman hukuman berat dari Allah bagi para pengkhianat. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang mendustakan semua hadis yang berkenaan dengan keutamaan bulan Sya'ban dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sungguh dikhawatirkan mereka akan dihukum oleh Allah karena telah berdusta atas nama Nabi Muhammad. Padahal ada hadis sahih dibilang dusta semuanya. Memang ada beberapa riwayat palsu tentang keutamaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita tidak pungkiri adanya hadis palsu. Oleh karena itu bagi orang yang takut kepada Allah haruslah jujur dan riwayat palsu harus dibuang. Dan jika ada riwayat yang telah dianggap benar sahih oleh ahli hadis, maka tidak ada bagi kita kecuali meninsyafi dan menerimanya. Bahkan jika seandainya tidak ada riwayat yang benar dan hanya ada satu dhaif, maka hal itu disebut oleh para ulama masih bisa digunakan untuk maju amal baiknya. Hadis dhaif, fadhail amal, dengan syarat-syarat yang tentunya. Apalagi sudah terbukti ada beberapa ahli hadis yang menghukumi kesahihannya. Seenggaknya hadisnya semuanya maudhu kecuali satu yang dhaif, dengan dhaif saja asalkan tidak parah dhaifnya, masih bisa kita jadikan sandaran untuk memacu orang dalam beribadah. Bagaimana jika ternyata ada hadis sahih? Kenapa kok menjadi bid'ah menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Telah disebutkan sebagian dari perkataan ulama-ulama yang menyeru untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan zikir, salat dan lainnya. Maka jika ada orang di akhir zaman ini, ingat, jika ada orang di akhir zaman ini yang berkata dengan lantang bahwa ulama terdahulu tidak pernah mengatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah ini, coba. Maka jika ada orang akhir zaman ini yang berkata dengan lantang bahwa ulama terdahulu tidak pernah menghimbau, ingat, jika ada yang berkata bahwa ulama terdahulu tidak pernah ada yang menghimbau untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemudian setelah itu sudah berdusta begitu, mengatakan ulama dulu nggak ada menghimbau, kemudian mereka mengatakan kebalikannya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Wah, ini kacau. Kalau ada orang begitu mengatakan bahasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah riwayat tidak benar semuanya, atau ulama tidak pernah mendukungnya, kemudian setelah itu mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah, maka orang ini adalah salah satu dari dua. Yang pertama, mereka adalah orang yang tidak mengetahui para ulama salaf, tidak tahu yang dibaca buku apa. Karena mereka tidak, selagi dia tidak mengenal ulama salaf, ya nggak perlu diikuti doanya. Bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti ulama-ulama yang menghimbau dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Baik, setelah seorang mukmin tahu bahwa malam itu adalah malam pengampunan, hendaknya malam itu ia berusaha untuk menjaga orang yang layak, mendapatkan pengampunan. Ini menjaga, ini berusaha. Ada salah ketik. Setelah seorang mukmin tahu bahwa malam itu adalah malam pengampunan, hendaknya di malam itu ia berusaha untuk menjadi orang yang layak mendapatkan pengampunan. Gimana caranya? Hindari dosa, sambung silaturahmi agar mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, memperbanyak ibadah, jauhi kemaksiatan, berusaha memangkas kebencian seperti yang sering kita serukan kepada sesama. Memangkas kebencian. Cara menghidupkan malam Sya'ban adalah dengan memperbanyak amal-amal yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti melakukan salat sunnah hajat, tasbih, witir, sholawat, dzikir, istighfar, Quran, dan baca ilmu yang menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Dan ada seperti sholat yang disebut dengan istilah sholat raghaib dan sebagainya, biarpun itu disebutkan oleh Imam Ghazali misalnya, tapi dari ulama kita juga mengingkari seperti Al-Malibari, bahkan Ibnu Hajar juga mengingkari. Terlepas dari itu, maka bagi yang sudah menemukan kebiasaan di sebuah kampung melakukan sholat malam nisfu Sya'ban dengan 100 rakaat misalnya,
Jangan diberi dengan nama rohaib atau yang lainnya. Sudahlah sholat sunnah mutlak itu saja. Saya ingin melakukan sholat 10 rakaat boleh, 20 boleh, 100 boleh, 200 boleh. Kenapa? Sholat itu adalah satu amal yang dianjurkan untuk diperbanyak. Baik, ini adalah masalah usia Sya'ban. Nah, setelah itu semoga kita sudah menjadi reda. Tidak menjadi seperti sebagian orang. Caci maki olo-oloan. Padahal penjelasannya sangat gamblang. Hujahnya juga sangat jelas. Dan siapa yang mengatakan, siapa yang mengikuti, dan siapa yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.